Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bang Joni. Minal aidin wal faizin. Wah, lepas masker dulu, Bang. Dulu, siap, biar kelihatan kalau kita tulus mengucapkan. Iya, betul. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Selamat Lebaran ya. Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah meskipun Ya, udah seminggu lalu ya. Kenapa kita baru sekarang, Bang? Ya, karena seperti juga kepolisian yang meliburkan layanan SIM-nya, kita sempat liburan juga. Itu dia. Ya, izin dulu guys, liburan nih guys. Iya. Ya, ngambil sedikit momen buat keluarga juga. Iya, habis 2 tahun kan 2 tahun ya? Nggak ada mudik lebaran. Mudik atau liburan gitu kan. Aduh, jadi ya dalam kesempatan ini ya kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman juga selalu dinaungi kesehatan dan kebahagiaan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Bang, ya, ini ya berapa minggu kita absen? Hampir 2 minggu absen ya? 2 minggu, karena kan terakhir di Heres. Itu pas Lebaran kan? Pas Lebaran malam takbiran. Malam takbiran, iya. Itu. Nah, jadi di kesempatan ini sekalian nih Bang, karena kalau misalnya bicara tentang ya apa ya, kemenangan Francesco Bagnaia di Heres, ini udah agak sedikit apa ya, bisa dibilang basi lah Bang ya. Betul. Tapi ya mungkin nanti kita akan cantumi ya sedikit analisa lah ya. Iya. Sedikit aja. Betul. Analisa menjelang MotoGP Prancis. Iya. Tapi sebelum preview MotoGP Prancis, yang tadi gue bilang Bang, ada beberapa momen yang kita lewatin. Iya. Terutama isu santernya dari Suzuki nih. Suzuki pabrikan, the logo S. Nah, itu dia. Kalau dibilang isu santer, karena ya saat ini memang baru sekadar isu kan. Betul. Belum ada keputusan bulat ataupun keputusan resmi dari Suzuki kan. Iya. Bener kan Bang? Iya, karena kalau kita kemarin itu kan santernya itu di tes official Heres di hari Senin, tanggal 3 gitu ya. Iya. Itu pun istilahnya menggelembung atau menyeruak berkaitan dengan informasi dari WA Group. Nah, itu dia Bang. Karena kan ya kalau umpamanya teman-teman tahu nih semenjak COVID, jadi semua sistem penyampaian berita, informasi, press release, kemudian kabar ini kan tidak seperti sekarang ini lewat dengan WA Group. Dan ya jurnalis-jurnalis yang di MotoGP itu pasti diperkenankan untuk ikut join dengan WA Group itu, apakah tim pabrikan Yamaha, Suzuki, dan kemarin itu yang dari Suzuki ini ya mungkin entah sengaja atau kelepasan salah satu anggota tim Suzuki ini ya memberikan informasi bahwa ya ucapan selamat tinggal lah, bahwa tahun ini menjadi tahun terakhir, ini ditangkap oleh jurnalis di sana kemudian disebarkan. Ya wajar lah kita kan disebarkan, sebenarnya mungkin cuman sekedar informasi, tapi karena sekarang digital itu bisa menjadi media atau informasi yang sahih, yang kredibel, muncul yang sampai akhirnya ini menjadi kayak semacam efek karambol. Karena kalau pamannya ditelaah bahwa Suzuki kenapa santer mengabarkan bakal mundur tahun 2022 ini, kalau melihat ekonomi global, kejadian perang Ukraina, kemudian juga kondisi Suzuki yang memang saat ini sedang melakukan istilahnya tanda petik kesulitan, mulai dari penjualan, kemudian ada proyek kedepannya mengubah dari istilahnya mesin bakar ke listrik. Ini benar-benar sebenarnya bukan semata-mata faktor si Suzuki MotoGP ini bermasalah, akan tetapi induk Suzuki-nya. Patut dicatat, Suzuki ini kan tidak hanya beristilahnya fokus di roda 2, tapi ada roda 4, ada mobil, ada roda 2, ada motor. Nah, roda 2 ini bagian daripada mobil. Sementara yang sempat juga muncul santer beredar kabar adalah bahwa Suzuki melanggar aturan terkait dengan aplikasi mesin diesel. Ini mirip dengan Volkswagen Gate atau Dieselgate. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa Suzuki juga sadar bahwa masa depan industri otomotif adalah mesin listrik. Kendaraan listrik. Kendaraan listrik. Mereka pun sedang join collaboration atau kolaborasi bareng dengan Toyota dan Honda, yang mana ini menuntut istilahnya dana yang tidak sedikit, karena mengubah dari istilahnya investasi yang sudah ada terkait dengan mesin bakar menuju ke listrik ini butuh dana yang banyak, dan satu-satunya adalah mungkin ketimbang harus memangkas yang lain, kenapa nggak
MotoGP-nya aja. Nah, ini Itu. menjadi pertanyaan, Bang. Ya, Kenapa harus MotoGP yang dipangkas? Oke. Karena gini, kalau kita lihat MotoGP ini kan bentuk promosi ya, betul. bentuk promosi. Bahkan Honda aja dari awal sampai sekarang nggak lepas-lepas. Betul. Begitupun juga Yamaha, Betul. sesama pabrikan Jepang. Betul. Nah, tiga ini Suzuki, Yamaha, Honda, ini kan merupakan ya pabrikan Jepang lah, Betul. raksasa otomotif di Jepang kan. Ya, setuju. Kenapa Oke. Suzuki harus memilih? Ya, ini ibaratnya ketika ada pilihan, kenapa Suzuki harus memilih? Ya udah deh, gua nggak berpromosi di MotoGP deh, Ya. gitu kan? Karena satu hal kalau kita melihat Honda atau Yamaha, mereka itu benar-benar setuju bahwa itu bagian dari promosi. Promosi ini dapat dari mana? Dari istilahnya separuh bagian dari angka penjualan dari roda 2 Global Honda, ya? global dan Honda dan Yamaha di dunia ini diambil sebagian, kemudian dibuat program MotoGP. Nah, sementara Suzuki saat ini memang tanda petik 5 tahun terakhir dan bahkan kejadian pandemi sejak 2019, penjualan roda 2-nya ini tidak begitu bagus. Terutama untuk di Indonesia ya, Bang. Apalagi Indonesia, kita Terutama untuk paling Indonesia. paling gampang kemarin lihat deh parade Ya. pembalap MotoGP di Indonesia. Ya. Sampai ada meme yang Pakai Gixxer ya. Alex Rins didekin sama Alex Espargaro yang istilahnya ya yang lain pada motor 1000 cc, Alex Rins 250 cc, dan itu pun model yang rasanya udah 2 tahun umurnya. Tapi kan kalau dari Suzuki-nya sendiri, Suzuki Indonesia ya, Iya, ada alasan bahwa betul. barang yang dipakai, motor yang dipakai Alex Betul. Rins ini merupakan motor yang dijual massal. Betul. Itu bagian dari promosi. Betul. Ketimbang kita memberikan ke Alex Rins atau Joan Mir motor yang memang tidak kita jual, buat apa? Tapi di sisi lain ini memperlihatkan bahwa sebenarnya oke, di Indonesia Gixxer-nya dijual, tapi kan secara global apakah iya produksi 2,5 cc di Eropa itu cukup bagus? Dan malah untuk motor superbike-nya pun Suzuki masih kalah telak ketimbang Ducati, Honda dan juga Yamaha. Ini yang kemudian membuat ya kalau dalam istilah promosi itu ngapain MotoGP tampil bagus, juara dunia bahkan tahun 2020 kemarin, tapi tidak berdampak ke penjualan langsung. Ini yang akhirnya mungkin menjadi kontroversi. Itu sebabnya ya ada keinginan dari pihak Suzuki pabrikan untuk mundur dari MotoGP di akhir musim ini. Oke, tapi kalau misalnya itu tadi kan Bang Joni bilang ada kemungkinan ataupun ada pemikiran untuk mundur di akhir musim 2022. Nah, tapi Bang, ini timbul lagi pertanyaan. Iya. Suzuki sudah mengikat kontrak nih sama Dorna. Betul. Untuk tetap mengikuti MotoGP sampai akhir musim 2026. Iya. Nah, istilahnya kan ada kontrak. Iya. Kontrak ini kan nggak bisa ya istilahnya oke deh, udah gue berhenti capek di sini gitu kan. Udah nggak bisa begitu aja. Betul. Tapi kan ada ya hitam di atas putih. Setuju. Mungkin bahwa akan ada penalti, seberapa besar biaya yang akan dibayar. Betul. Nah, ini menurut Bang Joni gimana nih? Yakin nggak nih? Ya, saya melihat sebenarnya dua sisi mata pedang ya. Satu sisi globalnya memang harus melakukan istilahnya perampingan efisiensi, mangkusangkil lah dalam bahasa Indonesia. Tapi di sisi lain bahwa Suzuki di MotoGP saat ini kalau kita melihat ke belakang sejak 2002 Suzuki turun di MotoGP 4 tak, prestasi Suzuki tempat terputus 2011. Ya. Kita lihat 2002 sampai 2011 Suzuki baru sekali menang. Dan kemudian menggunakan konfigurasi V. Ya. Dan uniknya lagi menangnya pun di trek basah. Nah, bandingkan saat Suzuki balik lagi ke MotoGP 2015, prestasinya luar biasa, menang sudah 6 kali dengan Joan Mir, kemudian Maverick Vinales dan juga Alex Rins. Bahkan juara dunia. Bahkan juara dunia dan juara tim. Artinya kalau kita melihat Suzuki sendiri, ini sebenarnya ya saya boleh katakan bahwa Suzuki ini menggampar semua tim pabrikan di MotoGP. Kenapa menggampar? Suzuki masuk ke 2015 itu dengan menjadi tim pertama yang menggunakan konsesi. Konsesi ini dengan segala aturannya, kemudian Suzuki setahun kemudian berhasil memutus konsesi itu dengan 6 poin oleh Maverick Vinales, tapi sayang 2017 tidak pernah menang, akhirnya balik konsesi lagi, 2019 kembali konsesi, dan 2020 juara dunia. Artinya Suzuki juga dengan tim yang sangat ramping, dan bahkan mereka yang pertama kali
memperkenalkan bahwa Test Rider itu fungsinya luar biasa lewat Sylvain Guintoli sampai akhirnya dicontek oleh Ducati, kemudian dicontek oleh KTM dan bahkan Yamaha saat ini. Artinya kenapa saya bilang dua sisi mata pedang? Ini Suzuki agak bingung di saat dia performanya di 2015 sampai sekarang ini sedang menanjak dan bahkan awal musim aja mereka merekrut seorang tim manajer luar biasa, Livio Suvo, dan efeknya di 4 ronde kemarin itu menunjukkan hasil yang sempurna. Saya pikir mereka juga, ya itu sebabnya belum berani mengeluarkan statement resmi. Mereka masih pikir-pikir nih, masa iya sudah, karena Livio Suvo itu kontraknya nggak sebentar loh. Itu bang, kalau itu yang menjadi pertanyaan buat gue. Ya, jadi tadi pertama kan kontrak dengan Dorna udah nginjek tuh, meskipun Dorna tidak secara langsung menyatakan ini bener nggak nih. Cuman dia bilang, ingat, lu udah naikkan kontrak di 2021 untuk istilahnya lanjut sampai 2026. Nah ini baru setahun, masih ada 4 tahun. Nah kebayangkan baru semusim, 4 tahun ini hilang, kompensasi seperti apa. Kemudian Livio Suvo itu istilahnya bukan proyek yang sebentar, ini ada proyek jangka panjang. Karena Suzuki pun sebenarnya di 2023 bercita-cita untuk punya tim satelit. Artinya ya makanya Suzuki pabrikan yang prinsipal ini benar-benar memikirkan apakah harus benar-benar mengeluarkan statement resmi tahun 2022 ini mundur atau bagaimana? Itu. Karena sampai sekarang pun masih belum ada nih. Betul. Statement yang keluar dari official Suzuki Motor Corporation. Oke. Nah, tapi Bang, terlepas dari hilangnya, ya bukan hilangnya, tapi cabutnya. Kabar nih ya. Kabar cabutnya Suzuki dari MotoGP. Ini menarik lagi untuk di bursa transfer pembalap MotoGP-nya. Kabarnya Alex Rins bakal digait sama Aprilia. Iya. Sedangkan untuk Joan Mir fix katanya sama Marc Marquez. Betul. Nah, menurut Bang Joni, ini gimana nih antara Alex Rins sama Joan Mir? Apakah Alex Rins kira-kira cocok untuk di Aprilia? Betul. Andaikan jadi ya. Andaikan jadi. Cocok di Aprilia. Untuk Joan Mir cocok nggak di ya kita tahu sendiri nih, dari inline ke V4 nggak sedikit orang yang bisa. Betul. Saya rasa ini kita perlu waktu buat Joan Mir karena satu hal bahwa bagaimana Pol Espargaro yang dari V4 ke V4 aja labakan, ini mungkin Joan Mir butuh waktu. Tapi kita akan lihat karena secara resmi baik internal manajemen Joan Mir dan juga Alex Rins emang masih pikir-pikir karena mereka mesti menunggu dulu nih apakah benar Suzuki menyatakan statementnya mundur di akhir tahun ini atau tidak. Nah, kalau umpamanya fix, mereka akan coba ya Joan Mir pasti tentu akan semakin mendekat ke Honda. Sementara Alex Rins karena santer juga bukan hanya Aprilia. Nah, Yamaha pun mengincar melihat performa Darren Binder dan Andrea Dovizioso tidak begitu bagus. Tapi kan pertanyaannya apakah mau nih Alex Rins ya ke tim satelit gitu kan. Tapi kalau bagi gue selama itu tim satelit yang disupport penuh oleh pabrikan lain cerita. No problem. Betul. Selama gue masih bisa balap. Jangan sampai kasusnya kayak Jack Miller, Bang. Oh iya. Ini Jack Miller masih, ya istilahnya kontrak masih digantung nih sama Ducati nih. Ya Ducati udah pasti naksir antara Jorge Martin, Enea Bastianini untuk di tim pabrikan. Sedangkan Jack Miller ya mau dikemanain? Apakah ya balik ke tim Pramac atau ke LCR? Betul, LCR kan santer karena mau mendepak si Nakagami kan. Nakagami udah kelamaan Bang. Betul. Udah dikasih istilahnya udah kasih kesempatan. Sebenarnya tahun ini yang menjadi bukti, cuman ya lagi-lagi mungkin nasib nahas belum dapat keberuntungan, masih agak kesulitan. Nakagami tuh dia harus ya dak-dikduk-ser nih. Dak-dikser. Karena kenapa? Gue bilang dak-dikduk-ser Ai Ogura. Oh iya. Ini kesempatan buat Ai Ogura untuk bisa tampil ke MotoGP. Betul. Kemarin udah menang kan? Iya. Nah sekarang makin kenceng aja. Waduh, udah ada Ai Ogura, udah ada kabar Jack Miller, apalagi nih? Ibaratnya kayak Pedrosa. Iya. Ai Ogura mau Pedrosa nih agak-agak. Ya istilahnya postur badan, postur tubuh nih rada mirip nih. Benar. Kali-kali pas naik ke ini, naik Honda RC223V malah cocok alam. Gitu. Oke, Bang. Siap. Jadi itulah ya guys, kalau kita bicara tentang Suzuki. Ini ya tadi yang Bang Joni bilang berawal dari kabar di WA Group, akhirnya santer kemana-mana,
bahkan sampai akhirnya yaitu tadi yang kita omongin terakhir nih. Iya. Mempengaruhi bursa transfer pembalap. Mengobrak-ngabrik bursa pembalap dan juga bursa tim dan juga tahun 2023 nih seperti apa. Nah, kalau menurut teman-teman, kira-kira Suzuki mundur nggak? Gak. Logonya S sih, jadi dingin. Dingin, tetap ya. Betul. Oke Bang, Siap. Nah guys, untuk yang session ini tentang Suzuki kita sudahin dulu. Oke. Nanti kita akan kembali lagi ya ke preview MotoGP Prancis 2022. Saya Kabudiansyah dari Autorest ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. See you guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.